Halo semuanya ya. Kali ini saya ingin memperlihatkan atau menjelaskan perbedaan antara arang batok yang kotor dengan arang batok yang bersih. Ya. Di sini terdapat dua macam arang batok ya. Ini dari dua tempat pembakaran yang berbeda ya, A dan B. Oke. Jadi begini, saya memperlihatkan dulu yang A ya. Arang batok A. Arang batok A ini memiliki tekstur yang kasar ya. Kasar, ini kasar dan tebal. Tebal ya. Terus bagian dalamnya juga terdapat kerak-kerak dan kasar. Ya. Ini contoh A adalah contoh arang batok yang tidak bagus ya, kualitas rendah ya. Ini terdapat kulit yang kasar, juga terdapat kerak-kerak yang kotor ya. Ini bisa dikerok nih. Nah ya, ini adalah kerak-kerak dari batok kelapanya itu sendiri. Terus ini juga ya. Nah ini ada selapis kulit dalam. Ini tandanya batok kelapa ini belum bersih di bagian dalamnya ketika saat dibakar. Jadi ini sangat dapat menurunkan kualitas batok kelapa itu sendiri ya, arang batok kelapa ya. Nah ini juga terdapat kulit-kulit yang keras ya. Ini karbon lembek, karbon lunak ya di luarnya ini ya. Ini tebal, tebal. Jadi kalau arang batok demikian ini akan mengurangi kualitas dari briket yang akan dibuat ya, jika kita menggunakannya untuk menjadikan briket ya. Apalagi arang demikian ini jika saat pembakarannya dan saat mau dimatikan itu apinya itu dengan cara disiram, itu akan sangat membuat kualitas arang yang kita bakar itu menjadi lembab, dan itu akan mengurangi kualitas arang tersebut, baik dari segi pembakarannya, dari segi beratnya, juga dari segi asap dan abunya ya. Jadi itu akan sangat mengurangi kualitas ya. Saya perlihatkan dulu ya, ini arang yang buruk, kualitas buruk ya biar jelas ya. Ini kerak dalam ya, ini kerak dalam ya, kualitas arang yang buruk, kualitas arang batok yang buruk ya. Ini kerak dalam ini bisa dikerok nih ya, bisa dikerok nih, makanya dia menjadi tebal ya. Nah ini juga sama, bisa dikerok nih ya. Bisa dikerok ya. Yang ini yang bagian luar ini adalah arang rapuh ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah arang bagian tengahnya atau batoknya asli ya. Terus ini lagi bagian dalamnya dan bagian luar. Kasar dan tebal ya. Itu adalah serabut yang terbakar ya. Kalau bagian dalam nih, nah ini seperti ini ya. Ini adalah kerak-kerak bagian dalam kelapa yang belum dibuang, belum dibersihkan. Nah, jadi dengan produksi arang demikian ini akan meningkatkan kadar air, karena arang rapuh yang di luar ini akan mudah menyerap air, baik itu air karena mati disiram, atau itu kadar air karena kelembapan udara saat kita biarkan atau saat kita letakkan ya, itu ya. Oke. Apalagi ketika arang begini ya, itu yang masih memiliki kotoran begini ya, diletakkan di ruangan terbuka
itu dalam beberapa hari saja dia akan menyerap kelembapan air di malam hari atau di saat hujan, ya. Jadi kelembapan air itu akan dihisapnya sehingga produksi arang ini kadar airnya akan jadi tinggi dan tidak laku di pasaran, ya. Jadi kita harus memperhatikan saat kita membakar itu juga agar produksi yang kita buat itu menjadi baik, ya. Kasar, oke. Ya, ini contoh arang batok yang buruk ya, yang di A. Ini ya A. Ini yang di B. Sekarang yang di B ini adalah contoh arang batok dari pembakaran yang berbeda ya, berbeda lokasi dan berbeda produsen. Ini adalah contoh arang batok yang bagus dan bersih. Ya, kita akan perlihatkan. Nah, tekstur dari luar batok ini sudah kilat dan bersih. Bagian dalam juga kilat dan bersih. Ya, tidak ada kerak. Ya. Kenapa demikian? Karena saat pembakaran dilakukan, batok kelapanya sudah dibersihkan, baik di luarnya maupun di dalamnya, sehingga dia menjadi tipis. Ya, ini lebih tipis ya. Lebih tipis dari yang tadi ya. Ini. Yang tadi lebih tebal. Ya. Nah, kita ambilkan satu untuk lihat perbedaannya ya. Nah, ini. Teksturnya sudah berbeda kan? Ini kilat, yang ini kasar. Ya. Lihat ya, kita garuk dia. Nah. Ya, itu menghasilkan kerak-kerak dari abunya. Ya. Nah. Ya, dan ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, karena apa? Karena dia kilat, tidak ada kerak. Ya. Kilat. Jadi saat pembakaran itu penting. Ya. Dikilatkan dulu batoknya, baru di dalam, bagian dalam dan bagian luar dikilat, dibersihkan dulu, baru dibakar. Ya, oke. Ini yang bersih ya. Nah, suara dari yang bersih dan kering itu berbeda daripada suara yang lembab dan kotor. Ya, dengar ya suaranya ya. Nah, ini kita juga. Ya, suaranya sangat berbeda. Kenapa? Karena dia terdiri dari abu-abu yang melembabkan suaranya juga. Ya. Ya. Jadi suara yang kering dan suara yang bersih itu jauh lebih nyaring dan tajam. Ya. Ya, oke. Suaranya ya, itu perbedaan suaranya. Terus yang kering begini ini adalah mati hampa. Mati hampa artinya dia pembakaran apinya mati itu tanpa disiram air, tetapi ditutup dia sehingga hampa udara dan apinya mati sendiri. Nah, kualitas arang seperti ini yang bagus karena dia murni batok kelapa yang menjadi arang. Jadi batok kelapanya ini jauh lebih keras daripada kerak-kerak batok kelapa ini ya. Ya. Jadi otomatis kualitas akan berbeda. Nah, ketika digiling jadi briket, maka arang batok B ini akan penuh dengan abu serat keras. Sedangkan arang batok BA ini akan bercampur dengan abu-abunya, abu-abu dari keraknya, sehingga mengurangi kualitasnya bisa mencapai hingga 25%. Ya. Itu. Jadi ini cepat menyerap air karena ada kerak ringannya itu, kerak rapuhnya itu, makanya cepat menyerap air. Ya, apalagi dia mati karena disiram. Rata-rata cara pembakaran seperti ini itu paling dapat itu 15%. Ya. Meskipun dia masih dikeringkan lagi atau di ovenkan lagi, dia meskipun kering, dia tetap akan mengurangi kualitasnya abu ini. Keraknya ini akan membuat kualitasnya menjadi buruk. Pembakarannya akan lebih cepat, abunya banyak dan berasap. Ya. Jadi terus beratnya akan berbeda.
berat dan dimensinya akan berbeda. Ketika kita mengumpamakan 1 kilo arang seperti ini dengan 1 kilo arang seperti ini, arang 1 kilo ini dimensinya kan agak lebih kecil karena dia berat dan padat. Sedangkan dimensi arang ini akan lebih besar sedikit, sekitar 20% atau 25%. Tetapi dia lebih beratnya sama 1 kilo, tetapi dimensi besarnya berbeda. Bagaimana cara orang-orang itu menguji adalah dengan cara-cara demikian, sehingga dia memahami, mengetahui berat jenisnya dan bagaimana kualitas ini dan kualitas ini, sehingga pembakarannya itu bisa diperhitungkan, ya. Oke, jadi kualitas dari pembakaran itu sangat mempengaruhi kualitas dari arang briket yang akan dibuat. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa membantu kita semua, ya, membantu teman-teman yang memulai bisnis usaha arang batok ini, ya. Semoga video ini membantu kalian untuk lebih meningkatkan produksi yang baik, sehingga barang kalian bisa laku dijual di pasaran, ya. Oke, sekian dan terima kasih.